Ini saya pendekat saya. Orang melek gak mau berdakwah, orang buta dipilih Allah untuk dakwah. Orang yang bisa berbicara gak mau dakwah, orang bisu dipilih Allah untuk dakwah. Manusia gak mau dakwah, burung dipilih Allah untuk dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, Allah dengan kudrat dan kasih sayangnya mendudukan kita di Malang Markas Tangerang, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat penduduk Tangerang ini jumlahnya lebih kurang 6 juta, yang semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak semua diberi kesempatan untuk hadir dalam markas. Karena itu orang hadir di markas ini adalah orang-orang pilihan. Pura tanda dipilih-pilih, sudah ditapis dipilih-pilih lagi. Maka kita bersyukur hadir. Apa maksud Allah datangkan kita di markas ini? Tidak lain untuk saling ingatkan bekal akhirat. Karena sungguh dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Setiap saat umur kita ini bukan bertambah, tapi berkurang. Sekarang ini kita nampak dunia nyata, akhirat cerita. Tapi ketika nyawa sudah dicabut, maka yang nyata itu adalah akhirat, dan dunia tinggal cerita. Setiap saat ini kita berjalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, kulon wetan, kaler kidul. Tapi sebenarnya hakikatnya kita berjalan menuju lubang kubur masing-masing. Dan setiap orang pasti akan terperosot. Tidak ada orang yang bisa menghindar. Maka orang yang berjalan di muka bumi ini berjalan menurut cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan berjaya. Apa yang diinginkan orang di dunia ini? Semua orang di dunia ini intinya ingin hidup bahagia. Tidak ada orang di dunia ini ingin hidup sengsara. Orang miskin ingin bahagia, orang kaya juga ingin bahagia. Kalau orang miskin sengsara kelihatannya wajar. Tapi kalau orang kaya sengsara itu rugi. Rugi besar. Duit banyak, pangkat tinggi, tapi hidup sengsara, rugi. Hadirin yang mulia, orang miskin ternyata banyak yang hidup bahagia. Apa sebabnya? Hadirin yang mulia, sebabnya tidak ada lain, karena mereka amalkan agama. Orang miskin kalau amalkan agama dia akan bahagia. Orang kaya juga kalau amalkan agama dia akan bahagia. Jadi orang miskin itu tidak perlu nunggu kaya untuk bahagia. Cukup amalkan agama dalam kemiskinannya, dia akan bahagia. Ini keadilan Allah. Orang kaya kalau ingin bahagia nggak perlu nunggu miskin terus ingin bahagia. Itu lihat orang miskin bisa tersenyum, bisa tertawa, makan bersama keluarga,
ngumpul bersama anak istri. Orang kaya kadang-kadang nggak sempat makan bersama istri, nggak sempat makan bersama anak, kadang-kadang nggak sempat ngumpul bersama keluarga. Malam entah di mana, siang entah di mana, sore entah di mana, besok entah di mana. Jadi berpikir, enak juga jadi orang miskin, bisa hidup bahagia. Tidak, hadirin. Kebahagiaan bukan karena miskin atau kaya. Kebahagiaan itu kalau amalkan agama. Ini yang diakui oleh seluruh dunia. Orang di Kenya, mereka itu bahasanya Kiswahili. Dia katakan, Mwenyezi Mungu ameweka mafanikio katika dini kami. Ini kata orang di Kenya, Nairobi. Kalau kita nyebrang ke Somalia, mereka katakan, libanten dunia, libanten akhirah, wahai ujirta din kamil. Nah ini orang Somalia mengakui bahwa bahagia itu dalam kesempurnaan amal agama. Kita terbang ke India, dia katakan, tamam insanon ki kamyabi sirf din mereki hai. Kejayaan manusia itu di dalam amal agama. Kalau kita nyebrang ke Bangladesh, dia bilang, samosto manusar sofolota din manar muddai. Kejayaan manusia di dalam agama. Kita ke Thailand, apa dia bilang? Allah jamkat kom samret komanu junai sasana. Ini kata orang Thailand, mengakui bahwa dalam agama itu kebahagiaan. Kita terbang jauh ke Portugis, dia bilang majempu asalewangenna dan dia ada cengenna ia manang rupa tahu engkai ridal ngasuku na kemalagang agama. Ini bahasa Bugis, bukan Portugis. Jadi seluruh dunia ini sepakat bahwa dalam amal agama ini manusia akan bahagia. Apa itu agama? Orang Inggris katakan religion, agama, bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau, artinya tertib. Itu agama. Religion, re artinya kembali. Legion itu satu pasukan besar, isinya 6.000 orang. Ada satu peleton, ada satu apa namanya itu dalam ketenteraan, satu kompi, satu batalion. Nah ini satu legion itu 6.000 orang. Religion kembali kepada 6.000 orang, artinya kembali kepada jemaah. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Hadirin yang mulia, inilah ketetapan Allah. Pak Cicip sering sampaikan bahwa bahagia itu diselimuti oleh amal soleh. Kalau ingin bahagia, selimutnya itu amal soleh. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, ada syaratnya, mukmin. Jadi lapis ketiganya itu adalah iman. Bahagia itu lapisan pertamanya amal soleh. Amal soleh itu di situ ada ketaatan, di situ ada disiplin, di situ ada istiqomah, di situ ada tertib, di situ ada ikhlas. Itu amal soleh. Amal soleh ini akan dapat kita buat kalau ada motornya, namanya iman. Dinding luarnya itu iman. Kekuatan untuk dapat amal soleh itu namanya iman. Iman seperti apa? Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih.
Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintahnya tuh ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Standar iman seperti apa yang dikehendaki? Standar iman seperti sahabat. Aminu kama amanan nas. Berimanlah seperti sahabat, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Anwam, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Kenapa standar seperti mereka, keimanan seperti mereka yang dijadikan standar? Karena iman mereka ini asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. Iman mereka ini a'la minas sama, higher than the sky, lebih tinggi daripada langit. Iman mereka ini a'mak minal bahar, deeper than the ocean, lebih dalam daripada samudra. Iman mereka ini imannya lebih luas daripada cakrawala, awsa minal ufuk, wider than horizon. Iman sahabat ini ahla minal asal, lebih manis daripada madu, sweeter than honey. Sehingga kita itu mendengar orang-orang dahulu bertetangga dengan orang-orang kafir. Dalam waktu singkat orang kafir masuk Islam, terpesona dengan keindahan akhlak orang-orang Islam. Hari ini jangankan orang kafir terpesona dengan akhlak orang-orang Islam, ahbab aja kadang-kadang tidak terpesona dengan sesama akhlak, dengan ahbab sama sesama ahbab aja tidak terpesona dengan sesama ahbab. Ya Allah. Iman sahabat ni ahla minal asal, lebih manis dari madu, sehingga di mana mereka berada itu seperti madu dikerumuti semut. Kalau di situ ada madu, maka di situ semut akan datang, berkerumun orang di situ. Maka hadirnya mulia, masih itu berpesan kepada kita, jangan kalian seperti pesan orang-orang barat. Say it with flower. Katakanlah dengan bunga. Tapi kata Masih, you are the flower. Kamulah yang jadi bunganya. Kenapa? Karena semua orang itu suka kepada bunga. Paling tidak ada 5 sifat bunga yang disukai setiap orang. Pertama tuh, bunga itu bentuknya bagus, cantik. Semua bunga, yang kecil, yang besar, mesti bunga itu bentuknya, konstruksinya bagus. Bagaimana penampilan kita ini, konstruksinya bagus, bentuknya bagus. Yang kedua, bunga ini warnanya indah. Semua partai politik dunia ini menggunakan warna bunga. Semua warna bangunan ini juga warna bunga. Warna pesawat, warna kendaraan mengikuti warna bunga. Baik yang plain, yang polos maupun yang gradasi maupun yang bintik-bintik, mereka semuanya ikut warna bunga. Karena warna bunga itu indah. Nah, kalau orang-orang dakwah ini nampak indah, menarik. Yang ketiga, bunga itu wangi, aromanya menyenangkan.
sehingga semua orang suka dicium-cium. Maka inilah bagaimana caranya kita perbaiki akhlak ini supaya jadi wangi, supaya orang senang mau mendekat. Yang keempat, di dalam bunga itu ada madu, sehingga menjadi obat, sehingga menarik kumbang-kumbang untuk datang, menarik lebah untuk datang. Ini sifat bunga. Kalau para ahbab ini lisannya seperti madu, tangannya pemurah seperti madu, Masya Allah, orang akan datang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sesudah bunga itu keluar buah. Buah inilah yang diambil manfaatnya, yang dirasakan. Manis atau sepet tergantung ikhlasnya. Walaupun apple itu manis, tapi diberikan dengan cara dilempar, makan tuh, itu bisa berubah jadi pahit. Masya Allah, hadirnya mulia, maka kita sangat bersyukur diberikan satu amalan yang dimana standar amal kita itu adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Nabi katakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa saja yang kamu ikuti, maka kamu akan dapat petunjuk. Memang kita disuruh mengikuti kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Intinya apa? Agar hidup kita bahagia, hadirin. Kalau kita membuka sejarah bagaimana kehidupan sahabat dahulu, mereka itu jahil. Setelah dakwah mereka berubah menjadi alim. Mereka itu degil. Setelah dakwah mereka berubah menjadi terhormat. Mereka tuh musuhan, setelah dakwah baru mereka menjadi kasih sayang. Mereka itu bunuh-bunuhan, perang, setelah dakwah baru berubah menjadi damai. Mereka tuh miskin, setelah dakwah tuh berubah menjadi kaya raya. Jadi dakwah ini merubah. Kalau sudah dakwah kita tidak bisa berubah lagi, kira-kira mau dirubah dengan apa lagi manusia ini? Hadirin yang mulia, kemiskinan sahabat dahulu diceritakan oleh Masyaikh. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kencing berdiri. Waktu itu belum diajarkan oleh Nabi untuk kencing duduk, masih dibolehkan karena jahil. Mereka kencing berdiri, itu di ujung kencingnya terdengar suara, bukan suara pasir yang terkena air kencing, tapi seperti suara kulit. Karena mereka kelaparannya, itu diambil, digali, kemudian direbus untuk dijadikan makanan. Gak ada makanan. Mereka diboikot dalam masa-masa perjuangan. Tapi hadirin yang mulia, ketika amal dakwah telah hidup dalam diri mereka, amal masjid telah hidup dalam kehidupan mereka, istri dan anak-anak mereka telah terlibat dalam dakwah, berubah kehidupan mereka. Tidak terlalu lama, masih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu datang kekayaan dari Rum dan Parsi lebih kurang 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau di Bengkulu 1 dinar 1 gram emas itu kira-kira 3 jutaan. Kalau di Tangerang lebih murah kali ya. Oh sama. Asep tahu harga emas di Tangerang.
Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 juta. 1 dinar itu sama dengan 12 juta. 12 juta dikali 3 miliar sama dengan 24.000 triliun. Saya dengar utang NKRI ini hanya 9.000 triliun. Kebayar untuk pinjam uang sahabat. Pinjam uang sahabat 9.000, masih sisa berapa? 24 kurang 9 16 15, masih banyak. Dan kalau uang 24.000 triliun itu dibagikan kepada sahabat, 124.000 jumlah sahabat, setiap satu kepala itu dapat jatah 92,5 miliar. Satu kepala, bayi baru lahir nih, rekening kamu sudah dapat. Modal nanti kamu sekolah, modal kamu bikin usaha 92,5 triliun. Engkongnya mau mati, ini engkong waris 92,5 triliun. 92,5 miliar. 92,5 miliar itu bukan uang sedikit, hadirin. Kalau Pak Ustadz nih kumpulkan uang 100.000, 1 senti itu 10 juta. Kalau 10 senti 100 juta. 1 meter 1 miliar. 92,5 miliar sama dengan 92,5 meter. Tingginya Monas itu hanya 114 meter. Jadi nggak jauh beda itu dengan tingginya Monas. Uang tumpukan 100.000, setiap satu kepala dapat di nyawa sahabat. Di tengah negeri mereka yang gersang, kering kerontang, sejauh mata memandang itu batu pasir. Orang yang sudah pernah haji umrah melihat keadaan Mekah Madinah. Apalagi sekarang ini saudara-saudara kita yang pergi haji, pergi umroh, kirim foto, kirim video, video call dari sana, kelihatan tuh gersang, kering kerontang negeri sahabat sampai hari ini. Tapi mereka hidupnya sejahtera, kaya raya. Hadirin yang mulia, harusnya negeri kita ini lebih sejahtera. Kenapa? Karena di negeri kita ini sejauh mata memandang hijau royo-royo. Di sini tongkat dilempar aja berubah jadi tanaman. Kalau di Arab sana tanaman ditancap berubah jadi tongkat. Hadirin yang mulia, gunung di negeri kita ini besar-besar. Di dalam gunung itu ada minyak, ada emas, ada perak, ada nikel, ada batu bara. Lautnya luas, ikannya besar, di dasar laut ada mutiara. Tapi kenapa rakyat mengeluh hidup sengsara? Kata Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan, salah kita itu karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kadang kita ketemu masjid lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya, lebih banyak kencelengannya daripada jamaahnya. Umatnya sekarang kata Masyayikh memang dalam keadaan buta dan tuli. Kalau orang buta kita taruh tulisan awas ada jurang, nggak lihat, dia nggak baca. Atau kita teriakin, woi ada jurang, nggak dengar. Itu kalau hubungannya dengan agama, diajak ke masjid, buta dan tuli. Tapi kalau diajak makan langsung melek. Maka Haji Mahdi ini bikin masjid ini masjid makan-makan, supaya orang mau datang. Umatnya lebih mudah diajak makan daripada diajak sholat. Kalau diajak sholat banyak alasan.
kambingnya baru beranak, ayamnya baru bertelur, bebeknya lagi mencret. Bebek memang selalu mencret. Gara-gara bebek mencret, dia tidak bisa pergi ke masjid. Apa hubungannya? Hadirin yang mulia, umat sekarang ini harus didatangi, dijemput. Karena maksud daripada usaha ini agar hidup bahagia. Masya membuat kita ini bergerak malam dan siang. Sekarang nggak lagi digalakkan 25 majelis, 100 majelis satu hari. Ngomong Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Ngomong kepada setiap orang yang dijumpai. Kalau nggak ketemu orang, ngomong sama tembok, ngomong sama tiang-tiang, ngomong sama kambing, supaya kebesaran Allah itu masuk dalam hati kita. Coba satu hari kita ngomong berapa kali? Ngomong dunia, bukan 100 kali hadirin. Mungkin 1000, mungkin 10.000 kali. Ya Allah. Jadi bagaimana kebesaran dunia tidak masuk dalam hati? Sedangkan dunia ini apa? Dunia ini ketika selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditengok lagi. Nggak pernah, karena dunia ini memang sudah direncanakan mau dihancurkan. Buat apa ditengok lagi? Udahlah, konstruksinya udah dibuat, sudah sekali jadi, udah disposal. Seperti kita minum pakai gelas yang sekali pakai dah. Ini dunia ini sekali pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diciptakan oleh Allah taala memang bukan untuk tinggal di dunia ini. Dunia ini buat kita jadi disposal, sekali pakai. Kita ini kampung aslinya adalah akhirat. Kita ini sedang berjalan, safar. Tapi waktu yang singkat ini menentukan. Maka kita disuruh dikerja. Tiap hari buat musyawarah, tiap hari buat kunjungan, tiap hari buat taklim, tiap minggu buat jaulan, tiap bulan kita keluar. Itu dulu, sekarang nggak ada lagi. Sudah harus jadikan dakwah sebagai maksud hidup, hidup dalam dakwah sampai mati dalam dakwah. Jangan jadikan sawah maksud hidup, hidup dalam sawah sampai mati dalam sawah. Ya Allah, semoga Allah pahamkan saya. Hadirin yang mulia, kami di Bengkulu atas perintah gubernur kita tiap minggu dikeluarkan ASN, pakai surat perintah, mengeluarkan pegawai negara, pegawai negeri dikeluarkan 3 hari tiap minggu. Satu minggu itu bisa 80 orang, 90 orang, 100 orang. Dari 10 OPD, 11 OPD tiap-tiap minggu dibagi menjadi 7 jamaah, 8 jamaah, 9 jamaah, sehingga satu jamaah itu senang dapat taskiran cash, dapat 10 orang, 12 orang, 15 orang. Jadi jemaah-jemaah yang bergerak ke Bengkulu ini senang mendapatkan 1 orang taskiran aja begitu susah, tapi ini dikasih 20 orang, 15 orang. Jadi bahagia jemaah yang bergerak di Bengkulu itu. ASN-nya sendiri pada mulanya marah-marah, pakai surat perintah, kami disuruh tidur di masjid, makan di masjid. Itu hari pertama saja dia marah-marah. Saya sampaikan, lebih baik kalian terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Hari pertama mereka langsung dibawa ke markas Bayan Hidayah dari Kamis. Langsung selesai Bayan Hidayah,
pada asar, kemudian maghrib mereka sudah di markas dakwah Bengkulu. Kemudian mereka dengarkan takrir, mereka dengarkan bayan, kemudian mereka dikasih makan satu nampan langsung praktek. Orang-orang ini pegawai negeri nggak pernah makan satu nampan. Jadi ada pada ngambek gitu pulanya. Ada yang makan sedikit-sedikit aja, ada yang sekedar duduk nggak mau dia, ada yang minta piringnya dikasih. Malam itu juga langsung dikirim ke masjid-masjid tempat taskil mereka. Di sana mereka disuruh tidur dengan adab-adab. Mereka semua tidur tidak ada adab sebelumnya. Setelah dikasih tahu adab-adab masjid, adab-adab tidur, baru mereka tercengang. Oh, ternyata Islam ajarannya seperti ini. Pagi-pagi mereka mau makan, dikasih adab-adab makan, dikasih nanti adab taklim, diajari sifat sahabat. Ada yang menangis-nangis. Setelah 3 hari mereka pulang laporan Karbuzari, mereka itu mengatakan, kemarin tuh waktu saya belum berangkat menghindar-hindar jangan sampai saya dapat SP. Tapi sekarang rasanya itu kurang sekali, cuma 3 hari. Mereka tuh baru sadar bahwa ternyata banyak kekurangan dalam kehidupan mereka. Maka hadirin yang mulia, kita harus bekerja di semua level, di semua golongan. Bapak-bapak yang ada hubungan dengan pemerintah, datanglah ke sana. Ajak mereka untuk keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat nanti markas kita akan menjadi makmur. Siapa niat insyaallah? Insyaallah. Niat 1 tahun insyaallah. Insyaallah. 4 bulan insyaallah. Insyaallah. Enggak ada lagi 40 hari. 4 bulan insyaallah. Di depan sebentar lagi di hadapan kita Jor Gudama, mulai Bayan Hidayah tanggal 14 Julai. Sumbagut tanggal 7 mulai. Kemudian Sumbaksel, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB, kemudian terakhir di Temboro tanggal 24, 25. Kemudian ambil bagian insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.